Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Samsurial Fikri. NIM saya H04217001. Saya adalah mahasiswa Ilmu Kelautan UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengolahan data pasang surut air laut dengan menggunakan aplikasi Pasut UGM dengan bantuan MCR MATLAB. Langsung saja. Pertama, kalian download Pasut UGM terlebih dahulu. Jadi diketik seperti ini, download Pasut UGM, nanti muncul program aplikasi Pasut Istianto UGM. Kemudian masuk ke halaman blognya. Kemudian kalian mendownload Pasut UGM Pancake ini. Kemudian ini adalah file downloadan dari blogspot tersebut. Kemudian kalian mendownload MCR MATLAB 8.0, jangan sampai salah, 8.0 yang digunakan. Jadi apabila kalian tidak punya MATLAB yang asli atau aplikasi MATLAB lain, maka kalian bisa menjalankan aplikasi ini dengan bantuan MCR MATLAB 8.0. Kalian pilih R2012B 8.0. Mau kalian laptop kalian itu 64 bit atau 32 bit, terserah kalian, pokoknya pilih salah satu dari ini. Kemudian kita mendownload data prediksi pasang surut air laut dari testvidgo.id. Sebenarnya banyak web penyedia pasang surut air laut, tapi saya menggunakan dari testvidgo.id. Kemudian pilih prediksi pasut online, lalu pilih koordinatnya, lalu pilih tanggalnya, dari mana, dari tanggal apa sampai tanggal berapa. Kemudian dipencet proses predict type, lalu di download hasil di sini pada tinggi pasut. Kemudian itu adalah hasil dari downloadan dari website testvidgo.id. Lalu dari format txt meletakkan pada halaman Excel, jadi agar bisa dibaca oleh Pasut UGM tersebut dengan bantuan aplikasi MATLAB. Jadi sebenarnya Pasut UGM itu adalah codingan yang dibuat oleh Bapak Istiarto, jadi itu bisa digunakan secara umum. Jadi dari data ini kalian bisa merubah antara di perairan Merauke 12 Mei sampai 10 Juni. Jadi file Excel ini sudah bisa kalian dapatkan di Pancake UGM tadi yang di-download di blogspot blog. Kemudian kalian tinggal mengganti papan data dan waktu yang ditentukan dalam prediksi pasang surut air laut ini. Kemudian ini cara menjalankannya, saya akan praktikkan langsung. Ini Pasut UGM, diklik kanan, start administrator, tunggu sebentar. Nah, ini muncul. Ini kan saya sudah melakukan prediksi pada beberapa tempat. Jadi ini saya lakukan contoh pada Pasut di Merauke. Saya klik open, tunggu. Nah, ini ada tiga grafik. Ini adalah 3 grafik dari pasang surut di
perairan Merauke. Setelah kalian running, tadi akan muncul 3 gambar seperti ini. Ini adalah gambar dari grafik prediksi pasang surut air laut di perairan Merauke selama 30 hari. Jadi grafik pasang surut ini bisa mendefinisikan data terukur yang dibentuk dari titik-titik ini atau observer. Kemudian data yang terhitung, data komputer ini yang garis-garis seperti ini, dan ini adalah residunya. Kemudian ini adalah data prediksi untuk 19 tahun kemudian. Ini adalah tidal konstituen yang berupa amplitudo dan fase. Kemudian dari dua tabel lainnya, yakni prediksi pasut selama 30 hari di perairan Merauke yang mengandung LLWL atau low water level, atau bisa disebut juga tinggi pasang surut terendah. Kemudian HHWL atau pasang surut tertinggi di perairan Merauke pada 30 hari, selama 30 hari. Jadi ini adalah prediksinya. Kemudian dari TXT ini, ini kan pasut perairan Merauke 12 Mei sampai 10 Juni 2020. Jadi ini adalah muka air minimum dan maksimum tahunan Zmin dan Zmax. Tahun ke-1 dan Zmin sebesar min 2,3485. Kemudian ini adalah prediksi pasut 30 hari. Terdapat LLWL dan HHWL. Ini adalah per jamnya. Ini jam ke-1 sampai jam ke-720. Ini. Kemudian adalah fase. Ini nanti untuk menghitung bilangan Fromzal. Kemudian kita bisa menganalisis tipe pasang surut air laut di perairan Merauke itu seperti apa. Nah, ini sudah ada. Jadi ini MSL nya itu ini diambil itu 0,0012 dan fase 0,00 nya. Nah, ini MSL nya, yang atas MSL, yang ini M2, yang ini S2, yang ini N2, kemudian K2, kemudian K1, O1, P1, dan M4 dan MS4. Jadi ini tadi sudah saya pindahkan ke dalam tabel Excel ini. Kemudian dari konstanta ini kita dapat menghitung bilangan Fromzal. Ini rumusnya, ini saya tuliskan. Nah, ini O1 plus K1, kemudian C5 tadi M2 ditambah S2, kemudian muncul ini. Kita lihat pasut di perairan Merauke ini termasuk tipe pasut. Nah, ini adalah modul dari dosen saya, dosen tercinta saya, yakni Bu Rizky. Ini komponen pasang surut digunakan untuk menentukan pasang surut didasarkan pada bilangan Fromzal, di mana 01 plus K1 dibagi M2 plus S2, jadi sama ya. Nah, ini sama. Kemudian
nilainya adalah 1,60. Berarti tipe pasang surut air laut di perairan Merauke itu adalah campuran condong diurna. Jadi dari aplikasi MATLAB ini sebenarnya beliaunya membuat script kemudian dibuat seperti ini, tapi dasarnya adalah harus menggunakan MATLAB terlebih dahulu. Jadi ini mempermudah untuk meneliti sekarang. Dan juga saya baca-baca berita di beberapa jurnal ilmiah itu mengatakan bahwa untuk pengamatan 30 hari yang lebih akurat dalam menentukan prediksi air laut adalah metode last square, karena pada metode Admiral P itu cenderung kita harus teliti dalam menganalisis datanya agar tidak terjadi kesalahan. Apabila terjadi kesalahan sedikit pun, kita akan mengalami kesalahan pada penentuan tipe pasang surut air laut di suatu perairan. Jadi aplikasi PASUD UGM ini dengan bantuan MATLAB harus menggunakan prediksi 30 hari, tidak lebih dan tidak kurang, tidak boleh kurang. Jadi semisal lebih itu otomatis aplikasinya itu akan menghitung jumlah 1 sampai 30 hari saja. Lebihnya itu tidak akan terhitung, atau 0 di grafik ini tidak akan muncul setelah 30 hari itu. Sedangkan apabila kurang dari 30 hari, maka aplikasi ini tidak bisa dijalankan dan tidak bisa memunculkan 5 file ini. Ini adalah konstanta dari prediksi PASUD di perairan Merauke selama 30 hari. Kemudian ini adalah prediksi pada perairan Merauke selama 30 hari untuk prediksi PASUD 19 tahun ke depan. Nah, ini kan HWN 1,5138 kok beda sama 1,5149. Itu dikarenakan MSL nya pada bilangan pertama ini dimulai dari 0,0012 dan ini adalah dimisalkan pada sistemnya, dimisalkan MSL nya itu 0,000. Jadi bagaimana perbedaan antara MSL nya yang dimulai dari 0 sama dimulai dari yang 0,0012, itu apakah mempengaruhi hasil semuanya atau tidak begitu. Jadi sistemnya dibangun seperti itu. Nah, jadi ini adalah mengacu pada MSL nya yang di file txt PASUD Merauke konstanta ini. Jadi ini disamakan sama amplitude yang di sini. Ini yang dimisalkan dari 0,000 itu. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga ilmu ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.